Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hayati dengan NIM 20030150041 dari kelas PJKRA angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai sosial dalam olahraga. Yang pertama yaitu apa dan mengapa sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan bidang kajian ilmu yang terbilang baru yang berbasis sosiologi dan perilaku atau ilmu pengetahuan sosial. Sejajar dengan bidang kajian lain seperti psikologi olahraga dan pedagogi olahraga. Dua kelompok ilmu yang lain dari ilmu keolahragaan adalah berbasis anatomi, fisiologi, fisika, yang terdiri atas biomekanika, olahraga dan kesehatan olahraga, dan berbasis sejarah dan filsafat, yang terdiri atas filsafat olahraga dan sejarah olahraga. Tujuan utama dari pokok bahasan mengenai apa dan mengapa dalam kajian ilmu sosiologi olahraga adalah berangkat dari definisi olahraga. Olahraga telah didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan unsur-unsur berikut. Pertama, keterampilan fisik. Kedua, kompetensi institusional. Ketiga, kombinasi antara motivasi intrinsik dan intrinsik pada setiap pelaku olahraga. Kedua, apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial. Ada 4 kerangka teori yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat, yaitu: pertama, teori fungsional menawarkan suatu kejelasan mengenai keterlibatan olahraga dalam kehidupan para atlet dan penonton. Kedua, teori konflik mengidentifikasi persoalan serius dalam olahraga dan menawarkan sesuatu penjelasan bagaimana dan mengapa para olahragawan dan penonton dieksploitasi untuk urusan bisnis. Ketiga, teori kritis menyarankan bahwa olahraga berkaitan erat dengan hubungan sosial yang kompleks, di mana perubahan-perubahan yang muncul selalu terkait dengan aspek politik, sosial, dan ekonomi. Keempat, teori interaksi simbolik menyarankan bahwa olahraga memerlukan suatu pemahaman akan makna, identitas, dan interaksi yang dipadukan dengan keterlibatannya dalam olahraga. Tujuannya adalah olahraga sebagai dasar keterlibatannya dalam olahraga dan kehidupan sosial, maka sebaiknya menggunakan sebuah kerangka teori saja. Ketiga, olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Olahraga kompetitif didefinisikan sebagai suatu proses mencapai keberhasilan yang diukur secara langsung dengan membandingkan prestasi mereka yang sedang melakukan aktivitas fisik yang sama dengan kondisi aturan yang standar. Struktur kompetitif dan orientasi kompetitif yang tercakup dalam olahraga terkait erat dengan struktur budaya dan struktur sosial pada masyarakat sosialis. Tekanan olahraga pada dimensi kompetitif diarahkan tekanannya pada dimensi kooperatif dalam membangkitkan semangat. Sementara pada masyarakat kapitalis dan sosialis, olahraga diangkat kembali pada aspek ideologi politik. Untuk itu, meskipun olahraga prestasi dipandang sebagai sebuah profesi yang diidamkan oleh atlet agar dapat hidup lebih terhormat melalui olahraga, tetapi hendaknya dilihat pula olahraga sebagai sebuah setting belajar dan proses pencarian jati diri setiap pelakunya. Keempat, desain program olahraga untuk anak-anak. Pendesain program olahraga untuk anak-anak merupakan salah satu bentuk pelajaran, khususnya bagi mereka yang taraf ekonominya kurang menguntungkan. Di negara-negara industri, program ini memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan fisik, kepercayaan diri, dan status di antara teman sebayanya.
Dan oleh karena wahana bermain terbilang langka, maka program ini dapat membantu anak-anak dalam mencari teman dan bekerja sama dalam aktivitas kelompok. Desain program yang disusun penting adalah bahwa mengorganisasikan program olahraga bagi anak-anak yang membuka hasrat untuk berupaya. Dengan demikian, saat mereka dewasa dapat mengharumkan nama bangsa dan negaranya didasarkan pada tujuan yang berbeda. Kelima, agresi dalam masyarakat atau kontroversi peran olahraga. Sampai saat ini, ada kontroversi peran olahraga dalam kehidupan masyarakat. Sebagian ada berpendapat bahwa olahraga merupakan obat yang berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Sementara pendapat yang lain yakin bahwa olahraga menjadi banyak penyebab atau pemicu munculnya perilaku agresi atau menyimpan. 6. Hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Hubungan antara golongan dan olahraga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat eksis jika orang tidak punya waktu, uang, fasilitas, dan pengalaman organisasi. Orang punya uang dan kekuasaan dapat mengorganisasikan olahraga karena olahraga memerlukan dukungan ekonomi. Hubungan antara golongan juga cukup berarti dalam mensponsori dan mempromosikan olahraga pada tingkat sekolah menengah. Krisis anggaran dalam penyelenggaraan olahraga di sekolah telah bisa diatasi melalui pencarian sponsor. 7. Nilai sosial dalam olahraga. Olahraga komersil adalah jenis olahraga yang pelaksanaan diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial ini dibentuk oleh faktor-faktor ekonomi di mana uang menjadi mengemuka pada saat mereka tampil di pentas. Dan tidak jarang hanya demi uang unsur sportivitas terabaikan. Alangkah baiknya apabila uang itu sebagai pemacu prestasi atlet dan bukan pemicu kebobrokan atlet. Olahraga komersil merupakan bisnis yang unik. Pemilik dan sponsor olahraga orang yang sukses dan bisnis di mana mereka mampu membayar atlet berikut timnya sementara mereka yang diperoleh adalah kepuasan dan pengakuan publik. Investasi dalam olahraga seringkali berisiko, tetapi investasi tersebut telah memberikan keuntungan secara meyakinkan untuk pemilik dan sponsor yang memiliki hak monopoli terhadap atlet atau tim yang dipegangnya. Kedelapan, dinamika hubungan olahraga dengan media. Media merupakan produk budaya dan wujud dari konstruksi sosial. Media dibuat, diorganisasikan, dan dikontrol oleh manusia yang idenya didasarkan pada pengalaman dan perspektif pada dunia. Olahraga dan media perkembangannya amat bergantung pada yang lain. Olahraga dan media dapat bertahan tanpa yang lain, tetapi olahraga dan media akan berbeda dari yang ada sekarang. Bentuk-bentuk komersial dari olahraga tidak tersebar luas tanpa dukungan yang lain. Tanpa tayangan olahraga melalui media, orang yang sangat kecil memberikan perhatian terhadap olahraga. 9. Hubungan olahraga dengan politik. Olahraga merupakan bagian integral dari dunia sosial. Olahraga dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi. Untuk itu, politik menjadi bagian dari olahraga hanya karena politik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Bentuk keterlibatan pemerintah dalam olahraga adalah ingin merubah masyarakat seperti 1. Melindungi dan memelihara masyarakat. 2. Mengembangkan kemampuan fisik dan kebugaran jasmani masyarakat. Ketiga, mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat. Keempat, menanamkan rasa solidaritas antar warga masyarakat. Dan terakhir, meningkatkan legitimasi sistem politik dan kekuasaan
Inilah proses yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dunia olahraga dan seringkali memunculkan polemik berkepanjangan. 10. Kedudukan olahraga di pondok pesantren. Program olahraga antar pondok pesantren biasanya melahirkan semangat berkompetisi dan persaudaraan. Tetapi hal ini juga tidak diketahui manakala semangat tersebut memberikan kontribusi terhadap kemampuan belajar santri atau santriwati. Aktivitas olahraga di pondok pesantren dapat digunakan untuk wahana pengalaman, memberikan dampak terhadap santri untuk beraktivitas sosial yang unik dan dapat menjadikan pondok pesantren sebagai tempat yang menarik. Program olahraga di pondok pesantren dapat dimanfaatkan untuk mengobati kesenjangan antara pondok pesantren dan masyarakat. Namun, saat program tersebut dikontrol oleh orang luar pondok pesantren, maka ada kecenderungan bahwa tujuan pembinaan olahraga terabaikan. Banyak pondok pesantren yang dapat memanfaatkan olahraga sebagai kendaraan untuk membuat masyarakat mendukung program olahraga. Tetapi tujuan ini sangat jarang dicapai. Mencermati alternatif positif dan olahraga terhadap pengembangan kehidupan di pondok pesantren, maka sudah waktunya pondok pesantren lebih membuka diri untuk menyediakan tempat dan waktu agar aktivitas olahraga bisa tumbuh dan berkembang lebih subur di lingkungan pondok pesantren. 11. Kontroversi gender dalam olahraga. Kontroversi tentang gender atau jenis kelamin sering muncul dalam olahraga selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad. Kaum wanita lebih dibedakan secara sistematis dari keikutsertaannya dalam olahraga. Bukti ini dampak bahwa dari jumlah partisipasi wanita dalam kegiatan olahraga yang relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Satu pandangan memberikan argumentasi bahwa bagaimanapun kesamaan wanita dengan laki-laki adalah dari aspek intelektual. Secara fisik, jelas bahwa wanita lebih lama dari kecil fisiknya dibandingkan laki-laki. Dan untuk menjadi atlet secara alami kurang memadai. Data statistik membedakan dalam negara Indonesia di kancah di dunia internasional. Salah satu sifat atlet sebagai pahlawan adalah mengingatkan bahwa seseorang atau aktivitas dapat memberikan nilai dan mengagumkan. Mungkin saja kita tidak perlu lagi memperjuangkan gejala-gejala mengenai pahlawan dalam olahraga. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita telah mengamati beberapa kasus yang muncul ke permukaan dari satu refleksi yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.